Gini, ini rahasia. Seorang pecandu Warung Drugs Jogja bersinar, bersih dari narkoba. Bersama saya Awal di Ngobaran, ngobrol bareng anti narkoba. Hari ini di hari yang spesial, kami sudah kedatangan seorang bintang tamu. Dia adalah seorang praktisi rehabilitasi yang sudah lama melintang di dunia rehabilitasi. Biasa dipanggil Bro Eko ya. Ya. Halo Pak. Aku manggil Pak atau Bro nih? Bro. Oke, siap. Jadi Bro Eko ini walaupun dia udah senior tapi tetap dipanggil seorang bro gitu. Itu gimana sih ceritanya? Kenapa bisa dipanggil bro gitu? Kalau boleh tahu. Jadi gini, teman-teman mantan pertama tadi, teman-teman yang baru menjalani rehabilitasi atau yang disebut residen, mereka ini sebenarnya adalah kehilangan role model. Jadi ketika dia kehilangan role model, saya hadir di situ. Maka kalau saya bilang bapak atau ibu itu tidak ada jarak. Iya, ada jarak ya. Maka kalau yang laki-laki itu ada dipanggil bro, yang perempuan juga dipanggil sis. Tetapi residen juga nanti berhak bisa dipanggil bro asal nanti ketika di proses rehabilitasi di primary nanti sebagai lulus dia bisa menjadi special function sehingga mereka bisa dipanggil bro. Oke. Nah, hari ini kan kita bicara soal rehabilitasi ya, bro. Aku pengen tahu, teman-teman juga di rumah pengen tahu siapa sih seorang Bro Eko ini? Dia siapa sih sebenarnya? Pertanyaan yang paling besar tuh. Karena mungkin di sana tuh mereka belum tahu siapa sih Bro ini. Bisa diceritain apa? Maksudnya siapa sih seorang Bro ini? Sebenarnya saya ini ya orang yang pernah salah jalan. Oke. Tetapi salah jalan saya dulu ya istilahnya dalam narkoba itu dulu hanya sebagai untuk happy. Tetapi kan sekarang meningkat anak-anak di bawah generasi saya sudah ada mencari keuntungan. Sebagian dipakai, sebagian dijual. Nah akhir-akhir ini sudah dipakai di politik. Nah, kalau sudah di politik ini sekarang anak-anak yang diserang adalah anak-anak yang usia sekolah. Bahkan sekarang yang di rehab di tempat saya ada umur 12 tahun sudah mengenal psikotropika. Ya, sudah mengenal psikotropika. Karena apa? Anak-anak sekarang ini kan bukan didikan orang tua. Bukan didikan guru, tetapi didikan intelektual yang membentuk karakter itu sehingga dia split personality. Akhirnya tidak bisa. Makanya sekarang emosional, apalagi dengan epidemiologinya. Dengan epidemiologi itu bahwa di Jogja ini kita akan menerima tamu satu tahunnya itu 10.700 mahasiswa dan pelajar yang masuk di Jogja. Untuk kota Madia doang, belum Sleman, belum Bantul, belum Ponorogo. Yang 20.000 kemarin kita tidak bisa hadir mahasiswanya karena pandemi. 2001 belum. Nah sekarang 22 ini numpuk. Apakah ketika di masa pandemi ini anak-anak kegiatannya apa? Di rumah main handphone, di sekolah ditutup, di tempat pariwisata. Apa kegiatan anak-anak sekarang? Hanya kegiatannya kalau nggak TV sebagai handphone. Nah ini yang merusak gitu loh, yang merusak gitu. Jadi yang merusak kan anak-anak sekarang kan didikannya begitu, maka tingkat emosionalnya tinggi. Nah ketika dia mengenal obat itu menjadi kecemasan yang sangat luar biasa. Nah kalau itu sudah masuk di Jogja, apakah karakter yang di sana tidak dibawa di sini? Nah, ini yang paling berbahaya. Apalagi dengan adanya tontonan-tontonan dari media-media sosial. Main gitu ya, permainan game-game. Tapi apakah tidak geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah? Akhirnya akan menemukan itu. Nah ketika menemukan itu apa yang terjadi? Ini loh, di depan jidat kita ini ada otak yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak yang cepat rusak, otak yang gampang rusak, otak yang tidak bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Maka zaman sekarang nikah dengan kambing. Orang ketika kecil orang perempuan diperkosa, laki-laki yang disalahkan perempuan.
perempuan. Karena pakaiannya tidak manners. Tetapi zaman sekarang sudah pakai jilbab, mata ditutup, di pondok pesantren saja Perkosa. karena otaknya ini rusak. Nah, hubungannya dengan nah ini lebih ngeri gitu. Lebih ngeri ketika di otak depan dirusak, masuk di dopamin, di sinap sama jedret itu yang dirusak. Nah, kalau kita berbicara brain disease nanti 4 hari nggak selesai. Maka sekarang pertanyaan apa selanjutnya? Nah, oke. Tadi Bro tuh udah menyampaikan beberapa hal ya. Bicara soal pengalaman nih Bro. Pengalaman yang paling menarik kira-kira dalam melakukan penanganan atau rehabilitasi kepada seorang pengguna, istilahnya pengguna pemakaian itu apa sebenarnya? Adiksi ya. Itu ada nggak sih? Maksudnya dalam pengalamannya itu udah berapa lama gitu? Jadi kalau saya sebenarnya pemakaian itu sejak tahun 76 saya pakai, tapi saya dulu pada saat itu masih morfin sama heroin gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kan anak-anaknya bahan-bahan prekursor itu sudah sampai ke narkotika sekarang. Nah, mengapa saya tertarik? Sebenarnya saya dulu difokuskan untuk menangani anak-anak jalanan, children on the street sama children off the street pada saat itu. Tetapi ternyata problem anak-anak on the street itu satu keluarga, yang kedua adalah narkoba. Kalau saya ngambil dua-duanya tidak mungkin, otak saya tidak nyampe, apalagi lola sudah loadingnya sudah dirusak. Barang yang sangat mengasihkan itu. Tetapi saya ngambil narkoba karena apa? Di samping saya juga membantu orang, di samping juga saya mirror untuk bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Nah, seperti itu kebetulan di Depsos dulu ada panti rehabilitasi yang namanya Gali Pakuan. Itu ada di Bogor. Dan kebetulan ahlinya TISI ini yang sudah beralih ke BNN pada saat itu namanya Bu Yunis itu. Nah, itu sudah dia makanya di BNN itu menggunakan metode terapi. Ya, pada saat itu ada dokter Anang, saya dilatih itu di situ. Ya, mendirikan apa yang disebut one stop center. Sebenarnya ide ini bagus banget. One stop center mengapa di Jogja? Makanya penjaranya dekat dengan rumah sakit Gracia, dekat dengan panti rehab yang ada di PSBB. Itu dekat, makanya supaya bisa. Ya, tapi nggak tahu setelah berdiri semua tinggi-tinggian bendera. Yang BNN narik bendera sendiri, rumah sakit narik bendera sendiri, PSBB narik bendera sendiri. Jadinya nggak jadi. Makanya dulu pernah dikirim mobil laboratorium yang ditaruh di Gracia, sekarang kemana saya nggak ngerti. Itu dulu tempat itu untuk bagaimana one stop center. Itu dulu ceritanya. Nah, ketika pada saat itu saya sudah dilatih di Lido juga praktek di sana. Saya juga latihan yang jadi residen. Bukan kok pelatihan seperti apa, tetap jadikan residen. Nah, terus juga di Gali Pakuan. Jadi dari pengalaman itu, ya itu akhirnya saya Nah, kita bicara soal rehab. Rehab itu apa sih? Seperti apa menurut Bro Eko ini? Jadi rehab itu kan sebenarnya rehabilitasi hanya merubah perilaku. Merubah perilaku. Perilakunya macam-macam. Makanya di dalam perilaku itu di dalamnya ada biopsikososial, gitu kan ya. Berarti kan secara fisik, secara psikis, secara sosial itu rusak. Ya rusak. Jadi makanya yang namanya penanganan narkoba itu tidak bisa. Seseorang kok dalam satu ahli, satu ilmu tidak bisa, harus bersama-sama. Karena ini tidak menyembuhkan seperti Doraemon, itu ada kartu sehat, jadi anak sehat, itu kan tidak bisa ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa di situ ada psikolog, ada dokter, ada SPKJ, ada analis, ada social worker, itu harus kerjasama. Tidak bisa satu persatu. Tapi one way ticket. Seorang pecandu yang bisa menyembuhkan adalah mantan pecandu. Bagaimana dengan orang terdekatnya? Nah, itu ada sebagai proses pendampingan. Nah, jadi treatment itu tidak ada barang benar, tidak ada barang salah. Tapi prosedur itu harus. Misalnya dokter, oh ini diminumkan, tapi malah sama anak disuntikkan, kan berarti prosedurnya melanggar seperti itu. Atau mungkin dari psikolog ini nanti ada terapi yang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Langkahnya 1, 2, 3. Tapi kalau langkahnya keliru, itu yang tidak boleh. Nah,
Tadi kan kita bicara proses tuh. Bro Eko ini pernah nggak sih menangani seorang public figure gitu? Pernah, orang pernah ikut aku. Jarima juga pernah ikut aku. Betul. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Itu sudah ada BNN. Ketika Om Roy kena kasus di Surabaya itu kan kebetulan saya ditugaskan dengan bertiga ini ditugaskan ke Ambon. Ke Ambon karena permintaan daripada BNK Ambon pada saat itu. Jadi itulah yang saya katakan bahwa tapi tetap penyembuhannya bukan model rehabilitasi model rawat inap, tetapi itu lebih kepada rawat jalan, lebih kepada sharing. Karena seorang pecandu itu punya moto sharing is the power. Sharing. Nah, berkaitan dengan isu-isu nih bro, kan kita lihat di media sosial misalnya kan ada seorang pecandu yang udah keluar nih, dia dulu seorang pecandu kemudian keluar setelah rehabilitasi keluar gitu dan kemudian dia banyak cerita tentang rehabilitasi kayak gimana bla 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 gitu kan. Nah di sisi lain dia bercerita walaupun kebanyakan orang itu nggak bisa mengutip sisi positifnya dari apa yang mereka ceritakan, dan ketika mereka cerita bahwa rehab itu kayak gini loh, kita kayak diajar dididik anak SD, dididik anak sekolah gitu, cuman disuruh setiap bangun tidur disuruh rapiin tempat tidur, itu nggak merubah apa-apa untuk mereka seperti apa yang mereka ceritakan gitu kan. Itu gimana menghadapi isu-isu berkaitan dengan rehab itu sebenarnya nggak berpengaruh terhadap seorang pecandu gitu. Jadi begini, orang menjalani rehab itu kan cita-cita saya pribadi harus bisa menjadi agen perubahan. Oke. Ya ini yang paling penting. Ya. Dalam artian kalau saya menyembuhkan satu orang anak, berarti dia bertugas untuk menyembuhkan 5 orang anak. Itu maksud saya. Tetapi anak-anak kadang-kadang pulangnya itu tidak pulang dengan benar. Pulang dengan benar itu satu, kalau dia tidak menggunakan. Iya. Yang kedua tidak berurusan dengan hukum. Ketiga bisa menciptakan suatu karya yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri ya itu lebih kepada teman dengan teman-teman. Masa aku melarang kencing di jalan malah dia kencing di jalan, ini yang nggak bisa gitu kan? Karena ini harus menjadi role model gitu loh. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Tetapi kalau pulangnya dengan benar, saya kira ini menjadi role model. Tetapi orang masuk di rehab mana ada, bro? Selamat pagi, saya mau masuk rehab, saya pengen sembuh. Nah itu yang susah tuh dibangun tuh untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa rehab itu baik gitu. Itu gimana, bro? Jadi gini, ini yang harus mindset ini harus kita rubah. Bahwa orang menggunakan itu kan kecemasannya, dia mengalami kecemasan. Iya benar. Kecemasan itu tidak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bahkan bulan-bulannya baru hilang. Ketika saya gini, 1 bulan baru hilang. Tetapi dalam perjalanan 1 bulan, aku dipanggil sama Pak Ambalan, aku takut, makanya enggak. Makanya, berarti ini belum sembuh, tambahnya ini 1 bulan, tambah 1 bulan lagi. Nanti mau menghadapi masyarakat di sana, makanya lagi 1 bulan, mau menyatakan cinta dengan lawan jenis, takut ngomong, tambah 1 bulan, itu yang terjadi. Jadi akhirnya dia akan menarik. Timbul kekhawatiran. Iya, itu. Dan kalau dia itu dihentikan di saat itu ya sudah. Nah, sedangkan orang-orang masuk ke tempat saya sudah di stadium 4. Nah ini kan juga sudah repot. Makanya saya harus menghitung bagaimana ini orang ini durasinya apa. Karena seorang pecandu itu dia akan mengalami post acute withdrawal syndrome. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tetapi ada 2 bulan sama 4 bulan tidak ada. Jadi mengalami enggak. Kalau dia tanya sendiri, jawab sendiri, kira-kira makanya. Nah itu, makanya dia harus punya partnership. Partnership itu kayak gimana? Ya bisa menjadi dengan konselornya, bisa lah orang yang sudah rehab sudah dinyatakan lulus. Untuk saya, aku mengalami seperti itu, ayo. Ada namanya di dalam visi itu hit and run. Ya, itu yang saya katakan. Jadi kalau dia tetap di situ itu ya nanti mesti makan. Karena tanya sendiri, jawab sendiri. Kita mau puasa saja. Oke, jam 3 modal enggak ya? Mutus enggak ya? Mutus enggak? Ya mesti mutus. Tapi kalau ada orang ngomong jangan. Wajahmu masih seger kok. Tol tinggal berapa jam lagi kita kan sudah buka. Nah itulah pokoknya seorang pecandu. Nah,
faktor paling penting kira-kira dalam pemulihan itu seperti apa? Faktor paling pentingnya nih dalam pemulihan seorang pecandu itu seperti apa? Nah, satu, dia harus punya niat baik dulu. Oke. Niat baik berarti kesadaran diri. Iya, jangan kok harus dikejar-kejar polisi, harus orang tua menjanjikan dibelikan mobil, harus nanti mau dinikahkan, tetapi niat sendiri. Karena musuh yang paling berat adalah dirinya Sendiri. niat baik. Nah, setelah baik, kerja keras. Bagaimana dia mengalami sako fisik, sako psikis, dia lalui itu. Nah, kerja keras, ikhlas, dan ikhlasnya ini yang sulit. Yang sulit ya, benar. Ya, setiap malam minggu ada. Ingat teman-teman ini, Iya. pada di cakruk nih, pada di kafe ini, maka ada ini tidak fokus. Dan akhirnya apa? Kalau dia sudah benar-benar nanti jujur, itulah jujur pada dirinya sendiri, pada orang lain daripada Tuhan. Berarti yang paling sulit dalam menghilangkan canduan itu adalah seperti sugesti itu ketika Sini, ini rahasia. ah, Seorang pecandu, semua masalah tidak pernah dicatat di otak, tetapi selalu dicatat di hati. jadi pertimbangannya itu Nah, kamu sendiri mesti dicatat di hati hanya satu, cinta pertama, lainnya nggak pernah. Ya nggak? Iya. Itu kan tertumpuk hilang, kan? Tetapi apa? Ketika ada outstanding, kamu teringat, wah, mbok dulu nikah sama itu. Ya kan? Betul. Sama dengan seorang pecandu. Maka seorang pecandu yang paling ditakuti adalah bermimpi makan. Itu pahamnya. Nah, kenapa saya sulit? Karena saya mau memindahkan masalah ini dipindah ke sini. Nah, setelah ke sini pakai logika. Ya, kamu tidak masuk polisi, ya bisa kok pegawai negeri. Pegawai negeri bisa ya tukang parkir, bisa kok. Itu kan logika. Tapi kalau di sini, wah itu temanku bisa masuk polisi. Apa? Wah, berarti pinternya pinter aku suruh bayar ya saya bisa. Wah, Tuhan tidak adil. Kalau sudah bilang Tuhan tidak adil, itu adalah batas ambang masuk ke dua diagnosis. Nah, kira-kira nih kalau kita waduh ini agak berat nih pembahasannya sebenarnya. Teman-teman semua ini pada bingung juga pada hari. Nah, dari yang tadi kita bicara faktor paling penting dalam pemulihan, sekarang kita bicara faktor yang bikin gagal. Kira-kira apa? Gagal itu karena gini, ketika saya menjadi pecandu, secara individu saya sakit, apa yang disebut individualisis. Tetapi keluarga saya sakit juga apa yang disebut family disease. Keluarga saya juga sakit, masyarakat juga sakit, apa yang disebut community disease. Kalau saya disembuhkan, keluarga tidak disembuhkan, masyarakat tidak disembuhkan, impossible. Satu contoh, kenapa saya sampai 7 kali? Saya pulang, Jess, tanya nanti Mbak Sopo itu. Ada Mbak Dona itu kan anak saya juga. Saya itu pulang mereka ngomong sama mama saya, "Mah, Bu, aku dicarikan istriku yang dulu pacarku yang sekarang putus, namanya Eti, Tuti namanya." Ya, itu jalan saya dulu. Mama aku bilang, "Mbok sekolahnya di Lamuni dulu." Itu aku makan lagi. Kenapa? Pikiran saya masih sumbu pendek. Ketika saya pulang itu belum bisa aku handle feeling, belum bisa positive thinking. Jadi masih sumbu pendek. Makanya